Selamat pagi, selamat hari Minggu Kak Epin. Selamat hari Minggu Kak Cynthia. Selamat hari Minggu juga ya buat adik-adik yang di rumah Iya. dan juga orang tua sekolah Minggu. Betul. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bang Ruben. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Ruth, selamat hari Minggu. Sehat hari ini? Sehat ya. Kak Epin sehat gak? Sehat sih Sehat. sejauh Kak ini. Ruth sehat? Puji Tuhan sehat ya Iya. semuanya. Hari ini semuanya sukacita ya Kak Epin ya. Sukacita Kak. Karena hari ini adalah Minggu awal Oktober ya. Oh iya benar. Sudah Oktober. bulan Oktober, bentar lagi berarti kita sudah mau masuk di bulan apa ya? Bulan November, Desember. Biasanya Desember Iya. itu kita udah mau Natal ya. Iya, Natalan. Iya. Cepet banget kan Kak Epin? Iya nggak berasa ya Kak Iya ya. benar. Nah kita harus tetap semangat meskipun kita masih melalui online ya. Iya. Nah Kak Epin, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita pastinya harus mempersiapkan semuanya dulu nih. Betul. Yang pertama itu adik-adik harus sudah mandi, sudah pakaian yang rapi, sudah wangi, sudah bersih. Iya. Lalu adik-adiknya juga sudah sarapan supaya pas nyanyi itu perutnya nggak kriuk-kriuk tuh kelaparan tuh. Bener-bener. Kak Cynthia sudah sarapan belum? Udah dong pastinya. Oh, puji Tuhan ya. Kak Epin udah sarapan belum? Udah tadi sarapan Bang bubur Ruben ayam. udah sarapan belum? Oh udah ya, perutnya udah buncit tuh. Karut? Udah ya. Udah semua harus sarapan biar nggak kelaparan. Terus Iya. habis itu apa lagi Kak Epin? Nah habis itu harus siapin persembahan sama Alkitab biar nanti nggak bolak-balik ambil persembahan lagi, ambil Alkitab lagi. Jadi semuanya udah beres di awal. Jadi nanti udah ikut ibadahnya tenang. Betul. Gitu. Dan Selain terakhir, itu harus semangat memuji Tuhan kayak kita nih, kita semangat ya. Betul. Semangat banget gitu. jadi kalau disuruh berdiri harus berdiri iya ya. berdiri, suruh berdiri, berdoa, disuruh berdoa, dengerin firman Tuhan, denger yang benar gitu. Oke, nah Kak Epin, sekarang kita mau mengajak adik-adiknya bangkit berdiri nih. Iya. Kita mau ngajak adik-adiknya nyanyi lagu apa Kak Epin? Kita mau ngajak mereka nyanyi Laskar Iblis Dihancurkan sama Hatiku Penuh Nyanyian. Oke, yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, Oke. kita memuji Tuhan. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Mana gitarnya?
Yesus, 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 Yesus. Oh, yalah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya Kak ya. Iya, Sebelum betul. kita masuk ke votum dan doa, kita mau angkat pujian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Allah pada minggu ini kita ambil dari hukum Taurat yang kedua. Kita bersama-sama mengucapkannya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya apa? Maksudnya dari hukum Taurat kedua ini adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Taurat kita. Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tanda
kita akan bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik sekolah minggu, epistel ayat bulanan kita di bulan Oktober ini diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Inang dan adik-adik akan sama-sama mengucapkannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Kak Sin, kita hari ini aku mau ngajak kakak, adik-adik yang di rumah juga mau merimain ayat hafalan minggu yang lalu. Kak Cynthia masih ingat? Ingat. Oh, Pemusiknya juga ingat. Masih ingat, Kak Ruth? Ingat pasti, Bang Ruben apalagi. Iya, berarti kita masih ingat. Nah, adik-adik juga pasti juga masih ingat lebih ya. Hebat pastinya lebih ingat adik-adiknya, mereka. Betul. Iya. Kayak Kak Epin mau ingat ayat hafalan yang kelas berapa? Aku mau yang kelas kecil deh, boleh nggak? Boleh, kalau gitu. Berarti nanti aku mau salah satu pemusik ya? Iya, boleh. Aku mau kelas tengahnya itu Bang Ruben. Oh iya. Aku kelas besar deh. Oh ya udah, kelas tengah Bang Ruben ya. Iya Kelas benar. kecil Iya, ya. Kak Epin. Ya udah, aku kelas kecil. Coba Kak Epin yang kelas kecil apa? Oke, yang kelas kecil boleh juga diikutin dari rumah ya. Kita sama-sama ngucapin 1, 2, 3. Allah memberi kemenangan. Nah, kalau kelas tengah coba ya Kak Bang Ruben ya. Nah, kelas tengah itu dari 1 Samuel 17 ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Oke. Nah, kalau kelas besar nih ayat hafalan minggu lalu itu dari 1 Samuel 17 ayat 45.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah sekarang Kak Epin, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tadi kan di awal kita udah bilang siapkan Alkitabnya. Betul, Kak. Lalu siapkan hatinya juga, duduk yang baik, pasang telinganya baik-baik, jangan lari sana sini ya Kak ya, dengan Betul. firman Tuhannya dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta Lister Tambun, kita mau mengajak adik-adiknya nyanyi lagu apa Kak Epin? Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 550 ayat 1 sama ayat 4, yaitu Tangaku Namet-met. Oke. Tangaku namet-met hulehon ma tu debata dai nangi nalojai sai urupan ku namai tangaki dihomai tangaki dihomai rohaku namet-met hulehon ma tu debata ingani otu haki pasahat au tu surgomi rohaki dihomai rohaki dihomai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami sekolah minggu, shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Puji Tuhan. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan pengajaran untuk kita. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari dibuka Alkitabnya, ada di kami sekolah minggu. Dibuka semuanya Alkitab. Buka kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Abang bacakan untuk kita ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan hari ini yang mengisahkan tentang Raja Yosia. Seperti tertulis dalam Alkitab, Yosia itu diangkat jadi raja berumur 8 tahun. Berumur berapa tahun? Ya, 8 tahun. Berarti Raja Yosia ini masih anak-anak. Anak-anak dia sudah diangkat menjadi seorang raja, memerintah di kerajaan Yehuda di Yerusalem. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya kalau anak-anak memerintah sebuah bangsa? Coba bayangkan negara kita dipimpin
anak-anak umur 8 tahun. Mungkin banyak pertanyaan, mungkin banyak yang tidak percaya apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak umur 8 tahun sebagai pemimpin. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau memang tanya kepada kita semua, kepada adik-adik kami, siapa di sini umurnya 8 tahun? Ayo tunjuk tangan dulu, biar kelihatan. Tapi nggak kelihatan ya? Iya. Pertanyaan Amang, pada umurmu 8 tahun, apa yang telah bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana hidupmu? Apakah hanya main-main saja? Tetapi dari firman Tuhan ini, adik-adik kami sekolah minggu yang masih anak-anak ini diarahkan Tuhan bahwasanya bisa saja anak-anak itu menjadi seorang yang penuh kecerdasan, penuh hikmat, karena mendapat didikan dari Tuhan. Dia bisa menjadi seorang yang berwibawa, menjadi seorang pemimpin. Itu dari anak-anak. Jika kita lihat mengenai Yosia ini, untuk lebih jelasnya, adik-adik kami bisa menyaksikan sebuah video singkat, durasi 2 menit, melihat bagaimana Yosia ini diangkat menjadi raja dan apa saja yang dia lakukan setelah dia menjadi raja. Mari kita saksikan video ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan, raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih. Karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Iya. Adik-adik kami sekolah minggu, setelah kita menyaksikan video itu, kita melihat
bagaimana Yosia dikatakan sebagai raja. Tadi saya katakan dia menjadi raja pada umur 8 tahun dan kehidupannya dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan artinya dia tidak berlaku jahat. Dia hidup baik di hadapan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Raja Yosia taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, barang siapa dari antara kita atau adik-adik kami sekolah minggu yang mau menjadi pemimpin nantinya harus dimulai dengan ketaatan kepada Tuhan. Apa buktinya, apa tandanya? Taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan sehingga itu menggerakkan adik-adik kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dikatakan juga, kita lihat juga dari video itu, bagaimana Yosia hidupnya sama dengan Daud, bapak leluhurnya. Siapa yang tahu Daud itu raja keberapa itu di Israel? Itu raja keberapa? Iya, raja kedua setelah Raja Saul. Daud itu bapaknya Salomo. Daud hidup benar di mata Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Kalau kita buka Alkitab itu adik-adik kami, itu kitab Mazmur, kebanyakan itu adalah puji-pujian dari Raja Daud. Mazmur Daud. Itu buktinya bahwa Daud itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti itulah Raja Yosia melakukan yang benar di mata Tuhan. Kemudian dikatakan dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya lurus-lurus saja. Jadi adik-adik kami tidak usah berpikir banyak-banyak ke kanan ke kiri, senggol kanan senggol kiri, tahu-taunya ada jurang. Yang lurus-lurus saja. Hatinya tulus, berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika adik-adik kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ketika adik-adik kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu nanti akan menggerakkan adik-adik kami menjadi pemimpin-pemimpin yang besar, yang taat kepada Tuhan. Pasti semuanya kita mau menjadi pemimpin nantinya ya. Mau menjadi pemimpin. Tetapi dikatakan Yosia itu menjadi pemimpin yang taat kepada Tuhan, melakukan pembaharuan-pembaharuan di kerajaan Israel. Jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini. Tuhan izinkan kami beribadah lewat ibadah online bersama dengan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengarahkan kami, mengarahkan anak-anak Tuhan supaya taat kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini, berikan hikmat dari sorga agar mereka semakin berhikmat untuk melakukan apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya Tuhan,
berikanlah kesehatan kepada anak-anak Tuhan sekolah minggu, jauhkan sakit penyakit, agar anak-anak Tuhan ini semakin bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Cukupkan mereka akan kebutuhan mereka, tambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Tuhan, kami serahkan juga anak-anak Tuhan maupun orang tuanya juga yang mungkin pada saat ini kurang sehat, dalam keadaan sakit. Mari Tuhan berkati, berikan kesembuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menopang kehidupan kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kak Epin, tadi kita sudah dengar firman Tuhan nih, berarti sekarang kita juga mau ngasih tugas buat adik-adik sekolah minggu untuk mengingat ayat hafalan untuk hari ini. Oh iya Kak, siap. Kak Epin mau ngasih ayat hafalan untuk kelas apa? Kalau Kak Epin mikir dulu ya. Jeng 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 jeng. Kelas kecil aja deh Kak. Oh, kelas kecil lagi Iya. ya. Oke. Nah, oke Kak Epin kelas kecil, terus nanti kelas tengah dan besar itu Kak Ruth aja ya. Oh Kak Ruth Tadi kan boleh. Kak Ruben udah tuh, sekarang Kak Ruth Iya ya. Kak Ruth boleh ya Kak Ruth. Oke, Iya. yuk silakan Kak Epin dimulai dari kelas kecil. Oke. Nah, ayat hafalan untuk kelas kecil nanti diingat ya, atau boleh diikutin Kak Epin ya. Ayat hafalannya yaitu aku melakukan kebenaran di mata Tuhan. Udah, itu aja Kak. Oke, sekarang kelas tengah dan kelas besar Kak Ruth, silakan. Kelas tengah dan besar dari 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih ya Kak Ruth. Nah Kak Epin, sekarang Ya. kita mau memberikan persembahan yang terbaik Persembahan, buat iya. Tuhan. Nanti uang persembahannya adik-adik boleh kumpulkan dan boleh diserahkan ke rekening gereja yang ada di bawah ini Kak Epin. Oh iya Kak. Sekarang kita mau ajak-ajak adiknya nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi sambil ngumpulin persembahan, kita bernyanyi di Son Adong Hubungan Tuhan. Ayo adik-adik. Di sana dong hubungan Tuhan Parbueni ngoluku nasota doknian Sadia ma argana Tuhan Molosai ni rajuman sude dengan basam Jaloma Tuhan sailas maroham Tangaku namet meta Tuhan Nasohea masari dope awon Tuhan Rohaku ma hulehon Tuhan Naboy pelehonoku gabelas ni roham Jaloma Tuhan sailas maroham. Kak Epin, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai hari Iya. ini. Sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Betapa Hatiku. Oke Kak. Betapa hatiku berterima kasih Yesus
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik, buat mama, buat papa, buat opung, dan juga seluruh keluarga yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Seluruh pendeta, seluruh majelis, seksi sekolah minggu, dan juga kakak dan abang pemusik mengucapkan selamat hari minggu buat adik-adik dan juga orang tua. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
pancutku berat.